Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Di sini Bapak ditemani oleh Ibu dari sekolah lain yang akan mengikuti studi banding. Jadi anak-anak sekalian harap tenang dan berkenan dengan kehadiran Ibu. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita seperti biasa, salah satu dari kalian pimpin doa. Baik, terima kasih untuk Frankie yang telah memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Baik, masih semangat hari ini? Oke, untuk memulai pelajaran kita, adik-adik sekalian, silakan berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. 1, 2, 3. Di langit dan biru, begitu baru siapa kerana pelangi ciptaan Tuhan. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Oke, ada yang tahu nggak apa makna dari lagu tersebut? Tri, coba. Oke, makna dari lagu Pelangi-Pelangi itu menggambarkan betapa indahnya kuasa Tuhan, menggambarkan di mana dunia ini memiliki ragam warna dalam kehidupan kita. Begitu ya anak-anak? Baik, hari ini kita akan belajar tentang larangan dan kewajiban. Dari pelajaran kita hari ini, Bapak harap kalian dapat memaknai apa larangan dan kewajiban yang dikaitkan dengan mata pelajaran kewarganegaraan dan pengetahuan alam. Nah, setelah itu kalian dapat memaknai larangan dan kewajiban, serta kalian dapat mematuhi larangan serta melaksanakan kewajiban yang akan kita bahas nanti. Oke, apa itu kewajiban? Nah, di sini dapat kita lihat kewajiban itu adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, kewajiban itu harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu, mungkin dari anak-anak sekalian di rumah juga tentunya memiliki kewajiban tersendiri kan? Tentunya sebelum berangkat sekolah, kewajiban sebelum berangkat sekolah ya tentunya mandi, sarapan. Oke, lalu larangan. Larangan itu adalah perintah atau aturan yang melarang sesuatu perbuatan yang tentunya tidak baik. Kalau yang baik itu bukan larangan ya. Baik, selanjutnya di dalam seperti yang Bapak bilang tadi, di rumah tentunya ada kewajiban. Nah, contohnya seperti pada gambar yang pertama dapat kita lihat, itu merupakan salah satu contoh kewajiban seorang anak untuk membantu ibu kita dalam beres-beres sebelum berangkat ke sekolah. Nah, lalu di gambar yang kedua ini dapat kita lihat membantu ibu dalam menyiapkan sarapan kita tentunya. Lalu di gambar yang ketiga itu memaknakan bahwasanya dalam sebuah lingkungan keluarga kita tidak boleh berbohong. Itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai anak yang baik. Nah, dari gambar yang ini adalah salah satu tata tertib yang ada di sekolah. Oke, selanjutnya
Nah, selain tata tertib atau kewajiban kita di dalam sekolah, dalam lingkungan di rumah, ini adalah bentuk-bentuk tata tertib yang ada di lingkungan kita, sekitar kita. Nah, aturan-aturan ini bukan hanya sekedar pajangan ya, tetapi ada alangkah baiknya kita mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari mara bahaya, terhindar dari kerusakan-kerusakan yang akan diakibatkan oleh perilaku kita. Nah, kalau yang di bawah ini, di baris yang di bawah ini, kita sering menjumpainya di perempatan jalan. Kalau anak-anak sekalian sudah tahu maknanya belum? Apa itu makna dari lampu merah, kuning, hijau? Oke, berarti anak-anak sekalian sudah pintar ya tentang larangan-larangan di berlalu lintas ya. Nah, kalau ini kita sering jumpai di penyeberangan. Nah, kalau tandanya merah, anak-anak tidak boleh menyeberangi jalan sekitar secara langsung. Karena apa? Hal itu dapat mengakibatkan kecelakaan pada kita sendiri dan merugikan orang lain. Nah, selain dari kewajiban dan larangan, ini adalah salah satu contoh perilaku yang harus kita laksanakan dalam menjaga alam lingkungan kita. Contohnya membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, bergotong royong, menanam hutan kembali, merawat taman, dan menjaga lingkungan agar tetap lestari. Jadi anak-anak sudah tahu ya intinya pelajaran kita hari ini apa? Yaitu tentang hak dan kewajiban kita dalam menjaga lingkungan dan menjaga diri kita sendiri. Oke, selanjutnya dalam penegasan ulang akan disampaikan oleh ibu kita yang di depan ini. Silakan. Oke, jadi anak-anak tadi udah belajar banyak sekali sama Pak Lukman ya. Nah, terus sekarang ibu mau nanya dulu. Sebenarnya aturan itu ada dibuat untuk apa sih? Siapa tadi yang bilang dilanggar ya? Loh, Mas Andrianto kok seperti itu ya? Jadi itu aturan sebenarnya dibuat bukan untuk dilanggar, tapi itu adalah suatu bentuk supaya kita disiplin dan juga sebagai alat untuk kita menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Jadinya tentunya aturan itu ada, harus dipatuhi, yang penting sekali. Nah, kemudian sebagai tadi disinggung di awal oleh Pak Lukman, kita disuruh untuk berdoa, kemudian menyanyikan lagu pelangi-pelangi itu sebagai salah satu bentuk apa? Syukur kita kepada Tuhan. Kita sebagai manusia yang bisa bersyukur hanya manusia bukan? Ya. Tumbuhan bisa bersyukur tidak? Tumbuhan sama hewan bisa bersyukur tidak? Nah, mereka menggunakan bahasa mereka masing-masing, dan kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna, kita harus mensyukuri apa yang dikaruniai Tuhan. Dan juga bentuk untuk mensyukuri itu tidak hanya dengan berdoa, tapi juga dengan perbuatan. Nah, dengan sebagai warga yang baik, kita sebagai bangsa, kita satu bangsa apa tuh ini? Indonesia. Nah, kita satu bangsa Indonesia ya. Kita memiliki dasar negara apa? Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari harus mengamalkan Pancasila itu. Kita bisa belajar mulai dari tadi yang sudah disampaikan dari lingkungan keluarga, kemudian kita di sekolah, lalu di tempat-tempat umum. Nah, jadi ada beberapa aturan-aturan seperti mematuhi ngajak guru, kemudian tata tertib sekolah, tidak suka mengganggu anggota keluarga lain, mematuhi tata tertib di lingkungan keluarga, perintah orang tua, kemudian pada aturan-aturan di rumah, di tetangga kita, bermain juga jangan sampai berantem gitu kan. Kita harus menjaga ketertiban. Juga yang paling penting adalah hal yang sangat sederhana, jangan sampai kita membuang sampah itu sembarangan. Karena itu nanti bisa diulangi lagi nggak Mas? Bisa bilang sama ibu ya kalau lihat.
Kok nakal ya? Dan ya, gak boleh gitu lah, ini baru bahas larangan dan kewajiban lo. Kok ayo. Damai dulu dong. Salam. Salah. Ayo, gak boleh. Loh, berarti ini pasaran kita nggak berhasil loh kalau ada yang kayak gini. Apa ya? Aduh, kok seperti itu? Damai ya? Loh. Nah, jadi membuang sampah itu bukan hanya aturan, tapi juga berdampak pada lingkungan kita. Alam kita. Alam kan sudah baik toh sama kita, sudah memberikan semua yang kita butuhkan. Jadi kita sebisa mungkin untuk menjaga, merawat alam supaya alam juga memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, ini apa? Larangan atau kewajiban? Ya, betul. Kalau yang sekolah betul kewajiban. Nah, itu tulisannya apa, yo? Larangan ya, tidak boleh mencontek. Kita itu perbuatan seperti halnya mencuri, karena kan ini yang punya, yang sebelah kiri. Nah, yang kanan ini kan dia ngintip, dia yang nulis nggak tahu kalau itu. Nah, kalau kerjasama juga nggak boleh loh. Kalau waktu ujian, kalau waktu kelompok gitu memang harus bekerjasama. Nyontek dikit sih. Tapi kan terus bu guru tahu kalau itu perbuatan larangan, jadi nggak diburu ulangi. Karena ini apa? Benih-benih dari apa? Korupsi. Karena dia tidak jujur kan? Ya enggak. Kan ini udah dikasih tahu ibu, nggak usah dilakukan. Ya setuju nggak? Oke, lanjut. Kalau ini apa? Ya betul, gotong royong membersihkan lingkungan. Itu contohnya tempat ibadah. Jadi kita selain tidak boleh membuang sampah juga kita membersihkan, karena kan masih ada sampah orang lain, terus juga ada daun-daun yang berguguran itu. Nah, kita juga harus menanamkan nilai-nilai bersamaan dengan gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Karena manfaat gotong royong itu tentu sangat banyak ya. Misalnya dengan satu orang kan kita biasanya keberatan atau capek gitu lah, itu dengan bersama-sama kita menjadi lebih. Lalu ini ada lagi, patuh pada aturan yang berlaku akan memberikan manfaat. Yang manfaat yang mana? Coba. Yang termasuk manfaat yang mana? Melatih sikap disiplin dan tanggung jawab. Manfaat mematuhi aturan enggak? Melatih sikap disiplin dan bertanggung jawab itu manfaat mematuhi aturan enggak? Nah, betul. Lalu lingkungan menjadi bersih dan indah termasuk manfaat? Ya, manfaat. Kemudian tercipta suasana aman dan nyaman? Manfaat. Kemudian yang terakhir mendapatkan hukuman? Apa? Ya betul, tapi termasuk manfaat menaati aturan enggak? Kalau kita menaati aturan pasti tidak akan mendapat hukuman. Nah betul, pintar sekali ya semuanya ya. SD ini memang sungguh dasar. Lanjut Pak. Nah sekarang kita akan belajar sambil bermain. Bermainnya menggunakan warna-warna spidol. Ibu sudah membawakan spidol, kemudian pensil warna, membentuk menjadi 3 kelompok. Oh gitu, nggak gotong royong itu nanti namanya. Ya ini oke lah, tapi nggak rata ya. Ganti. Ya udah.
Stop murid. Yaudah ini. Nah, jadi itu kan ada gambar, ya kan? Ada gambar di sebelah kiri kan? Itu nanti kalian memberikan tanggapan. Misalnya yang gambar pertama itu ada gambar apa, dijelaskan, kemudian sikap kalian ketika melihat itu akan seperti apa? Ketika menghadapi situasi seperti itu akan seperti apa? Oh ya, jadi ini kan ada gambar. Ini misalnya ya. Nah ini dijelaskan, ini gambar apa? Lalu misal kalian jadi yang ini, itu kalian mau ngapain? Melihat ada ini seperti itu. Aduh, sudah paham? Ya silahkan. Tulis aja di situ, tulis di sini. Oh, nggak usah. Belajarnya apa? Ya. Nanti kalau sudah selesai bilang ya. Sudah? Perwakilan satu kelompok satu orang ya. Oke, silahkan Mas Andri. Kita beri tepuk tangan. Ini ada dua anak yang sedang berantem. Nah ini kan termasuk salah satu larangan kita. Kita tidak boleh sesama teman itu berantem. Harusnya kita saling kalau sama teman. Tidak boleh berantem, harus saling support. Ya kalau ada masalah ya dibicarakan, dimaafkan. Kalau kita melihat, misalnya kita melihat ada yang berantem, kita harus ikut-ikutan atau gimana? Dilerai ya, kalau enggak panggil guru atau orang tua. Dan terima kasih ya, begitu Mas Andi. Selanjutnya terima kasih ya Mas Franky. Nah jadi ini kan ada rambu-rambu zebra cross seperti yang di awal tadi kan. Nah kalau nyebrang kita lewat yang ini zebra cross, kemudian nunggu lampu merahnya untuk kendaraan nyala, lampu hijau untuk pejalan kaki. Lampu merah nyala, lampu hijau untuk pejalan kaki nyala juga. Ini kalau ada nenek-nenek kan, apabila dia meminta nenek-nenek itu minta bantuan, kita bisa bantu. Lalu yang selanjutnya silahkan kelompok cewek-cewek. Tangan. Bagus ya. Nah jadi kalau ibu hamil itu kan pasti didahulukan toh, di mana di tempat umum atau di mana orang tua ibu hamil itu perlu didahulukan. Dan kita sebagai anak yang berbakti, kita harus bisa lebih menghargai ibu hamil. Sudah cukup Mbak Pri, terima kasih ya. Oke, jadi anak-anak sudah tahu semua tentang apa yang kita pelajari hari ini. Dan tadi tanyakan tanggapan tentang gambar juga, jawabannya sudah luar biasa sekali. Untuk pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Siapa yang merasa senang hari ini? Bahagia? Mensyukuri ciptaan Tuhan? Oke, tepuk tangan untuk buat kita semua.
apabila ada yang membutuhkan pertolongan kita, sebisanya kita untuk menolong, kita tolong. Itu ya anak-anak. Ya. Mungkin sekian yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat ke depannya. Laksanakan kewajiban kita dan jauhi larangan-larangan yang ada di sekitar kita, baik di rumah, sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Siap laksanakan? Ya. Terima kasih untuk anak-anak sekalian. Tepuk tangan untuk hari ini. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan pimpin doa kembali. Baik, terima kasih semuanya. Rahayu.